Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Dari awal kita nyanyikan pujian ini, jemaat Tuhan bangkit berdiri. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin, puji Tuhan. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha. Sekali lagi dari awal kita nyanyikan pujian ini, ku masuk ruang. Haleluya. Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Haleluya. Ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, terima kasih Yesus. Haleluya. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus. Haleluya. Kudus. Terima kasih Tuhan. Sebab nama-Mu kudus. Haleluya. Sebab nama-Mu kudus. Kudus Tuhan. Mari kita mau sembah Dia. Angkat pujian-Mu kepada Tuhan. Angkat penyembahan-Mu kepada Tuhan. Sebab Dia yang layak kita tinggikan. Dia yang layak kita agungkan. Hanya Yesus saja. Hanya Yesus saja. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia, sebab Dia Allah yang luar biasa, Allah yang sangat dahsyat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh glory, glory bagi nama Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak disembah. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir, Engkau ada, Engkau memeluk kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, yes, 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 Holy Spirit. Ya, Roh Kudus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Engkau ada, hadir di tengah-tengah kehidupan kami saat sore hari ini. Situasi, kondisi tidak bisa membendung kami untuk datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Kami akan siap bergirang, bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Pakai kami semua yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan silakan duduk. Kita mempersorak bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bagi nyatakan kemuliaannya, bukan bagi nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berkenan, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bagi nyatakan kemuliaannya, bukan bagi
sampai setiap lutut bertepi, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertepi, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, amin. Nyatakan kemuliaannya, ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya, amin. Sampai setiap lutut bertepi, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Raja, dialah Raja. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia Allah yang luar biasa, amin. Sungguh, amin, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Oh, ya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Apa yang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, ya. Hanya Kau yang layak diberikan. Raja, Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Megah bagiku segenap jiwa, segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ajaib Kau
Raja mulia, ya Raja mulia. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sungguh dahsyat Allah kita, amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, amin. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Kami bersyukur. Banyak yang kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, amin, puji Tuhan. Bersyukur amin, haleluya. Buat kasih setia-Mu
setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi, ku bersyukur. Ku bersyukur. Haleluya. Glory Jesus. Kasih setiamu Di dalam hidup. Haleluya. Naikkan syukur dari hatimu. kasih setiamu Haleluya. dalam hidupku. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sebentar kami akan duduk mendengarkan firman-Mu. Kuduskan setiap hati kami. Kuduskan hati hamba-Mu Tuhan, sucikan, layakkan untuk menyampaikan apa yang menjadi maksud Engkau. Sucikan dan kuduskan juga jemaat Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa yang sama yang memberkati kami, agar kami semua dapat mengerti apa maksud firman-Mu dan nama-Mu dimuliakan. Kami pulang membawa berkat-berkat dari Tuhan, menerima pesan dari Tuhan, menguatkan kami semua. Kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, terima kasih buat Bapak Gembala yang memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Saudara, pada sore hari ini saya akan memberikan sebuah judul, ya, di mana judul ini sebenarnya merupakan hasil daripada jawaban ayat-ayat yang akan kita baca pada sore hari ini. Ini adalah khotbah ekspositori saya yang kedua setelah sangat-sangat lama saya tidak menyampaikan dengan sistem khotbah seperti ini. Bulan lalu saya menyampaikan itu di Juanda. Saudara, saya memberikan judul, saudara dengar baik-baik. Judulnya adalah Kesehatan Rohani Tidak Tercipta Dalam Sekejap. Ya, kesehatan rohani tidak tercipta dalam sekejap. Tidak ada yang instan untuk kesehatan rohani kita. Saudara, kita akan baca, ya, tujuan daripada sebuah khotbah adalah para jemaat Tuhan, kita semua yang hadir itu dapat mengerti maksud isi ayat tersebut. Tujuan sebuah khotbah itu semua hanya itu. Jadi bagaimana kita menangkapnya? Ya, saudara ingat hal itu, ya. Kita akan baca 1 Timotius 4 ayat 7b sampai ayat yang ke-11. 1 Timotius 4 ayat 7 bagian akhir sampai ayat yang ke-11. Kita baca bergantian, ya. Saya ayat 7, saudara 8 sampai 11 kita baca bersama-sama. Sudah ketemu, saudara? Ya, saya akan bacakan. Latihlah dirimu beribadah, saudara. Yuk. Latihan badani terbatas gunanya.
Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ayat 11 sama-sama. 1, 2, 3. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Saudara, ya, kalau saya jelaskan, kalau ayat 7b ini, kalau di terjemahan baru kita baca, latihlah dirimu beribadah. Kalau terjemahan lama, amalkanlah ibadat. Kalau terjemahan firman Allah yang hidup, katakan, pergunakanlah waktu dan tenagamu untuk melatih diri, supaya engkau tetap sehat secara rohani. Kalau bahasa Inggris, di King James Version, kata itu katakan, then and exercise thyself rather unto godliness. Ya, kata exercise di situ di King James Version itu berasal dari bahasa Gerika Yunani yang ditulis itu tertera artinya exercise di situ dipakai kata gymnaso yang menjadi akar kata dari gymnasium, gym tempat orang fitness, saudara. Ya, jadi kata exercise di situ dari bahasa Gerika Yunani, gymnaso yang mempunyai akar kata gymnasium. Gymnasium kita tahu tempat orang fitness, latihan, melatih badannya. Ada banyak orang yang tahu betul bagaimana dia menjaga kesehatannya. Ya, dia melatih dirinya. Ya, anak saya mengingatkan saya berkali-kali karena papi terlalu gemuk, memang naiknya banyak sekali. Ya, saya coba jalan kaki. Nah, repotnya saya sendiri juga ada rematik, jadi saya nggak kuat juga jalan. Ya, tapi saya tahu saya harus mulai ngelatih, ya. Saya tahu apa yang harus saya lakukan, ya. Sekalipun ada aja gangguannya, tetapi latihan badani itu dibutuhkan untuk badan ini. Tetapi kita ada di rumah Tuhan pada malam hari ini, ya. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, kurang lebih tahun 65. Saudara, ditulis dari kota Makedonia kepada orang yang dia kasihi, hamba Tuhan yang masih muda yang bernama Timotius. Surat ini juga dinamakan surat penggembalaan. Ya. Ketika itu diperkirakan Timotius ada di kota Efesus. Kota Efesus adalah kota yang besar kala itu, saudara. Dan sebagai seorang muda dan seorang pelayan Tuhan, si Timotius pun diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa dia perlu melatih dirinya, bukan hanya latihan badani, tetapi latihan rohani. Hamba Tuhan pun perlu diingatkan, apalagi jemaat Tuhan harus sering diingatkan untuk melatih dirinya secara rohani. Latihlah dirimu untuk beribadah. Ya, tadi dikatakan yang firman Allah yang hidup tadi. Dia menerjemahkan luar biasa bagusnya, ya. Jelas sekali. Pergunakanlah waktu dan tenagamu untuk melatih diri supaya engkau tetap sehat secara rohani. Ya. Saya tadi katakan latihlah dirimu, ya saudara. Di dalam diri kita ini ada apa, saudara? Di dalam diri kita ini ada tubuh, jiwa, dan roh. Ya, setelah saya pelajari, memang itu seringkali kita bingung antara jiwa dan roh. Tetapi gampang sekali di kamus-kamus psikologi itu menjelaskan bahwa jiwa itu berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan badani kita. Ada hubungannya dengan gerak tubuh, ada ekspresi, ada perasaan, emosi. Sementara roh itu sama dengan jiwa, tetapi lebih berhubungan dengan agama, dengan Tuhan. Ya, jadi kita perhatikan, saudara, tubuh dan jiwa di dalam dirimu, latihlah dirimu. Di dalam diri kita ini ada apa? Apa yang ada di dalam diri saudara?
Apa yang ada dalam diri saya? Kita ada tubuh dan jiwa dan roh. Tubuh, latihlah tubuhmu. Latihlah hidupmu. Latihlah gerak badanmu. Latihlah untuk kalau kamu males, enggan, nggak kepingin lagi ke gereja gara-gara pandemi. Terus terang, setelah disurvei ini, dari pandemi ini ada beberapa orang-orang yang menyurvei, waduh, betapa banyak orang-orang yang begitu lemah. Mereka yang dulu bisa dipaksa ke gereja, ada teman yang ngejemput, sekarang enggak. Dibikin online juga enggak datang. Enggak ada. Ini tadi sebelum saya berangkat saya masih mendengar khotbah dari orang yang saya anggap guru saya. Dia ngomong jemaatnya 300-an. Pada waktu di online yang hadir cuma 27. Latihlah. Latih dirimu untuk menyanyi ya anak-anakku ya. Latih. Menyanyi, latih badanmu untuk bergerak, menggerakkan tubuhmu ke rumah Tuhan. Latih hidupmu. Latih jiwamu. Latih emosimu. Latih apa yang kamu dapat. Pandemi ini membuat beberapa orang stres. Tadi saya melihat, saya punya kenalan seorang dokter, ya. Saya tahu benar dia seorang Katolik, ya. Namanya juga nama Katolik, ya. Tetapi dia mulai mencari hal-hal yang berbeda. Dia berusaha mencari ketenangan yang berbeda di satu tempat di Bali. Ya. Ketika seseorang berusaha untuk mencari ketenangan, keluar dari stresnya, ya, apalagi mencari jati dirinya, mencari kekosongannya, melepaskan diri dari kesepian yang ada. Apalagi yang saudara cari? Yang dibutuhkan adalah kita melatih rohani kita. Latihlah dirimu baik-baik. Ya, berapa seminggu ini saya mendengar ya, saya sih terus terang tidak terlalu tertarik dengan orang-orang yang murtad. Ya, dari kalau golongan agama lain masuk ke Kristen dibilang murtadin. Kalau orang Kristen ke agama lain dibilang mualaf, saya terus terang tidak tertarik yang begitu-begituan. Itu bukan panggilan saya. Ya, saya tidak pernah ngurus yang begitu-begitu. Ya, tetapi ternyata yang saya amati dari dulu, orang-orang yang meninggalkan Kristus itu karena dia biasa saja di dalam rumah Tuhan. Tidak pernah melatih jiwanya bagaimana dia harus menyanyi, memakai jiwanya, emosinya, memakai rohnya. Saya kemarin baca ayat firman Tuhan, saya kaget sekali. Saya terakhir ini memang sering nulis ya lewat story Instagram saya. Saya dapat ayat yang rasanya saya belum pernah baca itu. Ya. Tuhan Yesus katakan, aku tahu bahwa kamu memang tidak punya hati yang mengasihi Allah. Bagaimana kira-kira jika Yesus, saudara kita kan tahu, kita itu sangat terbuka. Ya, sangat terbuka di mata Tuhan. Saya, saudara. Bagaimana kita mengasihi Tuhan, seperti apa kita mengasihi Tuhan? Apa kita cuma mau menua? Tua, Kristen tua. Kita lama di gereja. Ya mungkin saudara aktif. Tempat ini tempat yang penuh kenangan buat saya, saudara. Setelah saya sekolah Alkitab, saya pulang, saya praktek di Kalimantan. Ya, saya berkenalan dengan keluarga Yusak. Ya. Jadi keluarga Yusak bukan keluarga yang asing. Maminya itu saya sayang sekali sama maminya Yusak.
baik sekali, sabar. Lalu saya pulang, saya membantu kakak ipar saya. Mulai ibadah di kayu tangan, kemudian pindah ke tempat ini. Tempat ini mula-mula juga saya pelayanan. Ya, di tempat ini. Tempat ini penuh kenangan. Saya berusaha membangun juga di tempat ini. Apa yang sudah saya lakukan? Jatuh bangun. Masuk masalah, keluar dari masalah. Lemah, dikuatkan. Saya mendapatkan ketika saya duduk, ada kata-kata lalu menginspirasi saya. Tentang bagaimana kita harus bersikap sebagai seorang Kristen. Sehingga membuat orang lain jika lemah, saudara bisa kuatkan. Kita tahu kita setiap orang punya kelemahan. Setiap kita punya sisi buruk dalam hidup kita. Setiap kita. Setiap kita, saya, mungkin lebih banyak saudara-saudara. Setiap kita punya sisi-sisi buruk di balik segala kemegahan kita. Setiap kita pun punya kelebihan. Sebagai seorang anak Tuhan pun kita harus melatih diri kita. Supaya ketika kita melihat keburukan orang lain kita tidak menambahi cerita. Seakan-akan dia lebih buruk daripada kenyataannya. Dan ketika kita melihat kelebihan orang lain. Jangan kita rendahkan dan kita anggap remeh dia. Seolah-olah hidupnya tidak punya pengharapan untuk masa depannya. Kita tidak pernah tahu. Sungguh kita tidak pernah tahu. Dengan siapa kita berhadapan. Saudaraku, kadang orang yang kita anggap remeh, itu bisa jadi orang luar biasa. Bisa jadi orang luar biasa. Saya barusan ngomong sama Bapak Gembala, ya Bapak Gembala ngomong tentang seseorang, Bapak Gembala makan pisang goreng di Rampal. Dia ngomong, oh ini dulu di sini-sini. Saya bilang, wah itu orang yang sangat hebat. Sekarang, dulunya saya pernah bantu dia. Dia masih mengingat saya. Satu waktu saya bilang, dia nawarin saya jeruk. Saya bilang sama dia, saya tidak beli banyak karena saya tidak pernah makan banyak. Kami di rumah makannya semua serba sedikit. Saya bilang, karena paling sedikit 5 kilo, saya beli jeruknya 5 kilo. Dia bilang, kok ini nanti hasilnya saya sumbangin buat gereja di Kota Malang ini. Dia bilang, saya tidak ambil, ini jeruk saya kasih semua buat gereja. Dia mengalami masa-masa sulit juga. Mungkin dulu tidak diperhitungkan orang. Kita berlatih rohani, jiwa kita harus dikuasai dengan hal-hal baik. Ya. Roh kita harus melatih roh kita untuk berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Apa yang para pelayan lakukan seperti tadi saya bilang tempat ini penuh kenangan. Saya dulu memimpin musik. Ya saya pimpin semua mulai singer sampai rebana. Tempat itu kami sebelum ibadah kami selalu berdoa di situ. Cuma situ. Ya. Kalau yang tidak siap, telat, tidak boleh naik. Bahkan termasuk diri pun saya sendiri. Saya melatih diri saya melatih roh saya. Bagaimana saya harus berhubungan dengan Tuhan. Latihlah saudara. Kita datang di rumah Tuhan. Hari ini adalah kesempatan yang baik kita bisa mendengar. Ingat judul khotbah saya tadi. Kesehatan rohani ini tidak tercipta dalam sekejap. Semua butuh apa? Latihan, exercise. Butuh berlatih, butuh waktu. Saudara harus butuh melangkahkan kaki saudara terus menerus ke tempat ini atau ke Juanda. Menunjukkan kesetiaan saudara. Yang nanti kita akan baca juga. Ya, saudara, kemudian next. Ya, ibadah setelah saudara dilatihlah dirimu, di dalam diri ada tubuh, jiwa, dan roh tadi. Saya katakan
Kita masuk 1 Timotius 4 ayat yang 8. Latihan badani itu terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini, maksudnya hidup di dunia, maupun untuk hidup yang akan datang, maksudnya hidup di kekekalan. Saudara, yang saya garis bawahi sini, kata-kata di ayat 8 kalau sampai saudara ambil poinnya, di situ poinnya adalah ibadah itu berguna karena mengandung. Jadi kata karena itu inti dari ayat itu. Karena mengandung janji. Saudara, saya dan saudara mengalami hal-hal berat dalam hidup. Pandemi, tadi saya keluar pagi, saya cari makan, saya makan orem-orem. Kesenangan saya saudara di Poldi sana, langganan saya dulu. Bilang, Mas, ya apa? Pengaruh ora sampean? Saya bilang, pengaruh enggak? Kan sampean biasanya ini yang makan kan orang-orang sini aja, saya bilang. Oh, ya pengaruh Pak. Langgananku teko Lawang, teko Singosari, waduh, pengaruh. Semua mengalami masa-masa berat. Yang tadi saya katakan dokter itu, saudara, ya, saudara, dia mengambil cara yang berbeda. Kenapa? Dia tidak melatih dirinya secara iman dia. Orang yang tidak melatih imannya, dia akan mudah terombang-ambing ketika dia pada posisi rendah. Tiap orang bisa dalam hidup seseorang bisa mengalami hal yang namanya titik nadir. Titik nadir apa sih artinya titik nadir? Titik nadir itu ini loh saudara, ini mata kaki ini paling bawahnya ini. Itu namanya nadir. Titik paling rendah dalam hidupnya. Tiap orang akan mengalami itu. Itu bagian dari pengujian hidupnya saudara. Ya. Saudara, tetapi kita harus melatih diri kita. Sama seperti berulang kali saya katakan waktu saya baca dulu di koran waktu itu. Bagaimana Bapak melatih anak buah Bapak di bank untuk tahu bahwa uang ini asli atau palsu. Dengan begitu banyaknya uang palsu yang beredar di Indonesia saat ini. Dan orang bank itu katakan, saya melatih karyawan saya untuk menghitung uang asli. Dia tidak memberikan sedikit pun atau 1 lembar pun uang palsu. Dia hanya memberikan yang asli supaya kamu tahu ini loh yang asli. Ketika kamu lihat perbedaan itu berarti bukan asli. Itu palsu. Dilatih untuk tahu. Saudara dan saya melatih diri saya sendiri. Saya melatih diri saya. Saudara melatih diri saudara. Melatih diri saudara pun saudara tahu mana yang baik. Ketika saudara melatih badan saudara tahu ini nggak boleh ini. Anak saya pun mengingatkan saya berkali-kali, papi kurangi babi. Dia mengingatkan saya. Saya pun juga ngingetin hidup saya sendiri. Saudara tahu apa yang saudara konsumsi. Saya tahu apa yang saya konsumsi. Ketika saudara dan saya melatih sama-sama, kita tahu mana yang boleh dan mana yang tidak. Sebenarnya ayat ini disampaikan, kalau saudara baca mulai ayat pertama, ayat ini tentang pengajaran, saudara. Tetapi karena saya tidak masuk di hal pengajaran, saya ambil hal yang lain. Sebenarnya kalau saudara baca mulai ayat 1, ayat ini ditujukan tentang pengajaran-pengajaran yang palsu, saudara. Tetapi saya singgung sedikit saja, supaya saudara tahu. Seperti saudara tahu bagaimana saudara apa yang baik. Saya paling marah dulu sama anak saya Rachel. Kalau dia makan saus tomat. Dia sedang cilok, namanya anak sekolah. Ya, waduh ada cilok makan. Wah lihat semua makan pakai saus. Dia pengen makan pakai saus. Saya marah sekali dia makan pakai saus itu. Saya bilang, papi beliin yang mahal. Tidak apa-apa kalau kamu pengen saus. Tapi jangan saus yang itu. Itu akan merusak apapun yang masuk dalam mulutmu. Itu mempengaruhi kesehatanmu. Saudara tahu, itu sama juga dengan pengajaran.
Kalau saudara melatih diri saudara baik-baik, saudara tahu, oh ini tidak baik. Kenapa? Sekarang lagi banyak Zoom, saudara. Kalau saudara nggak selektif atau saudara nggak tahu, pokok orang ngomong apa saudara terima, waduh, celaka saudara. Kalau saudara menerima baik, melatih diri saudara baik, saudara tahu, oh ini tidak baik, leave. Banyak ajaran-ajaran palsu. Tidak semua yang nyebut nama Tuhan Yesus itu baik. Tidak. Saudara baca di Alkitab semua. Seperti itu. Ya, dan dikatakan tadi ketika saudara dan saya belajar, saudara ini sedang melihat, mengetahui bahwa ibadah itu benar-benar berguna. Ibadah itu berguna tentang hidup di dunia ini. Kenapa? Karena mengandung janji. Janji-janji apa? Janji yang Tuhan Yesus katakan. Yang Alkitab tulis. Ada banyak janji. Ya, ketika saudara khawatir tentang keselamatan saudara, Allah menjanjikan keselamatan buat saudara. Ketika saudara sedih, susah, Allah menjanjikan saudara ketenangan. Ketika saudara punya masalah, rasanya hidup ini berat. Ya, saya kemarin dulu baru nunjukin ke istri saya. Ya, aduh, saya sebenarnya berkali-kali juga ngomong saya enggak kepingin nonton yang terlalu ini, ya. Jadi anak ini sepertinya anak di Cina ini, saudara. Ya mungkin anak SMA kalau lihat badannya seperti itu. Dipanggil di ruangan sekolah, mamanya datang, mamanya nampar anak ini. Buang, marahin. Itu video itu 2 menit lebih, habis dimarahi lalu mamanya pergi, dipanggil sama gurunya. Lalu sisa 1 menit itu dikirim episode berikutnya. Detik-detik yang menentukan. Setelah 2 menit, video itu 1 menit lebih saudara. Tapi 1 menit itu menentukan sekali. Anak ini terus berpikir tentang apa yang dia terima. Mungkin tentang amarah, mungkin tentang masalah di sekolah. Kita nggak tahu masalah apa yang dia pikirkan. Tetapi tindakan dia sesudah berpikir itu menentukan. Dia hanya noleh ke belakang dan dia lompat. Gempar seisi sekolah. Lompat. Ada banyak hal yang rasanya nggak terselesaikan. Kita stres. Tetapi ingatlah, kalau saudara stres, semua kita stres, saudara. Stres itu manusiawi, karena saudara punya jiwa. Makanya saudara bisa stres. Saya bisa stres. Tetapi kalau kita stres, kita rasa beban kita terlalu berat. Kita nggak sanggup menerimanya, kita nggak sanggup menjalaninya. Ingat Tuhan Yesus pun katakan, mari datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika saudara dan saya jatuh dalam dosa, ingat Tuhan itu mengampuni. Bahkan Tuhan tidak melihat ketika orang-orang yang berusaha menghakimimu. Dan perempuan yang hendak dirajam itu kemudian mendatangi Tuhan Yesus. Tuhan pun tidak melihat wanita itu. Seakan-akan ingin berkata, aku tidak ingin lihat dosamu. Karena bagiku kamu menyesal. Kamu diampuni ketika kamu bertobat. Tuhan Yesus hanya katakan apa? Pergilah. Aku pun tidak akan menghukum engkau. Tetapi jangan berbuat dosa lagi. Tuhan memberikan pengampunan. Ketika engkau mungkin orang yang paling buruk kamu rasa. Mungkin kamu menipu banyak orang. Mungkin kamu pernah membunuh. Banyak orang yang saya kadang-kadang juga bingung. Tidak ada yang sempurna yang Alkitab tulis. Termasuk ayat yang kita baca ini. Siapa penulisnya, saudara? Tadi saya katakan siapa yang nulis? Rasul Paulus. Siapa yang paling sering baca Perjanjian Baru? Bukankah kita sering kan baca? Kita paling sering baca. Dan yang paling sering dibaca adalah tulisan Rasul Paulus. Benar nggak? Karena dia menulis paling banyak untuk Perjanjian Baru ini. Tahukah saudara?
Rasul Paulus, dia mengatakan bahwa dia ikut menyetujui pembunuhan. Dia seorang pembunuh. Ingat itu? Tetapi Allah mengampuni. Yesus memulihkan hidupnya. Setiap orang punya hak untuk diampuni. Setiap orang punya hak untuk dipulihkan. Dan itu ada di dalam kekristenan. Itu ada di dalam Yesus. Ingat Yesus katakan di dalam Yohanes 6, aku tidak akan menolak, aku tidak akan membuang siapapun yang datang kepadaku. Itu hal yang luar biasa. Yang akan mengubah banyak pendosa-pendosa untuk datang kepada Tuhan. Ingat janji-janji itu. Di tempat saudara dan saya beribadah, di tempat ini saudara mendapatkan janji-janji itu. Setiap orang punya hak untuk diampuni. Setiap orang punya hak untuk mendapatkan kesempatan untuk berubah. Dan seperti saya katakan tadi, jangan saudara melebih-lebihkan kesalahan, keburukan orang lain. Dan saudara merendahkan kelebihan yang orang lain miliki. Latihlah dirimu. Aku pun melatih diriku. Karena ibadah mengandung janji yang baik. Untuk hidup yang sekarang. Dan hidup untuk kekekalan nanti. Amin, saudara? Haleluya. Saudara, kita melangkah lagi. Tinggal sedikit lagi. 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. Ya, ayat yang 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ya, saya memberikan catatan di sini. Kita berjerih payah dan berjuang. Bahwa latihan rohani itu terjadi karena kita punya alasan. Yaitu kita menaruh kepercayaan. Saudara dan saya, jika tidak punya percaya, iman, saudara akan pergi selalu, rutin, continue. Mungkin saudara akan sama seperti orang-orang Kristen KTP itu, yang datang setiap Natalan. Ya, hanya untuk datang, untuk melihat hal-hal yang seremonial. Hal-hal yang enak-enak saja, hal-hal yang tidak perlu pendidikan, tidak perlu mendidik, tidak perlu menyatakan kesalahan, menegur segala dosa, tidak perlu. Aku hanya ingin pergi ke tempat aku bisa tenang. Tidak seperti itu, tidak seperti itu, saudara. Ya, ingat kita melakukan hal ini. Ketika kita melatih diri dia, itu karena kita percaya, menaruh kepercayaan. Kita punya iman kepada siapa yang orang itu dapat mengubah hidup kita. Melatih diri kita untuk lebih baik. Siapa yang dapat melakukan itu? Itu Yesus. Ya, kita penaruh pengharapan kepada Allah yang hidup. Jelas saudara ya? Khotbah ekspositori itu sebenarnya ada enak. Dibilang gampang-gampang. Tapi jelas ya. Tidak semua itu tertulis jelas. Saya hanya perlu menjelaskan kalau kita baca ini perlahan-lahan, karena nanti ada hubungannya dengan ayat-ayat yang naik, ayat yang turun. Nah, seperti itu, saudara. Ya, jadi kenapa kita melatih diri kita? Karena kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup, dan pengharapan itu butuh diperjuangkan dengan apa tadi? Ayat itu katakan kita berjerih payah dan berjuang. Oh, ternyata latihan badan ini enggak seenak atau tidak semudah yang kita bayangkan. Beberapa kita mungkin mengalami obesitas rohani. Ya, banyak mendengar tapi tidak pernah melakukan. Jadi gendut, tidak bisa bergerak, tidak melakukan apa-apa. Tahu semua, aktif sekali. Melakukan seluruh kegiatan gereja di Lahap. Ada apa pokok ada aja saya. Ya, ada aja. Tetapi bukan itu intinya. Kalau saudara baca betul-betul ini dikatakan ya, kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup. Kenapa? Kadang-kadang kita ini perlu berjerih payah.
Kita perlu berjuang untuk latihan rohani ini. Ada yang gampang, tetapi ada yang butuh usaha. Butuh usaha, bahkan usaha ini usaha yang keras. Usaha yang sepenuhnya, bukan usaha yang mudah. Amin, saudara. Siapa yang rasanya berjerih payah dan berjuang? Ya, saya dulu waktu awal-awal itu pun mengalami dan melihat langsung bagaimana orang-orang yang tidak boleh ke gereja. Ada yang sama suaminya tidak boleh ke gereja. Ada yang sama keluarganya tidak boleh ke gereja. Dia harus berjuang begitu keras. Ya, dia harus berjerih payah. Untuk apa? Untuk melatih dirinya, untuk datang ke rumah ibadah. Banyak orang yang tidak bisa seperti ini. Sementara yang muda untuk pergi, untuk melangkah. Ingat, lihat orang-orang yang perlu perjuangan keras. Seharusnya itu membuat kita lebih menghargai lagi. Oh, aku ini masih enak loh. Aku lebih muda. Kenapa kok aku malas? Padahal aku bisa melakukan semuanya. Dia nggak gampang. Dia harus sembunyi-sembunyi. Ya, itu saya pernah dengar kesaksian sendiri. Ibu Ekni, dia bilang, saya pergi diam-diam. Setiap hari Minggu. Suaminya masih ada. Dia bilang, setelah diambil keputusan. Ada usaha, ada jerih payah. Mungkin saudara punya pengalaman seperti ini. Ada yang berjerih payah. Ya, ada yang penuh perjuangan. Ini bagian dari iman saudara. Bagian daripada latihan rohani saudara. Amin saudara. Ini bagian. Setiap kita punya bagian sendiri-sendiri. Saya punya bagian, saudara punya bagian. Apa aja? Ya. Kemudian apa yang kita perjuangkan di ayat 10 ini agar kita dapat menjadi ayat yang ke-6. Ini saya tadi katakan dari bawah, nanti kita mundur saja. Coba ayat yang ke-6. Tolong ditampilkan. Ya, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ketika saudara mendapatkan hasil, saya mendapatkan hasil dari ibadat ini untuk kehidupan sekarang maupun kehidupan dunia ini. Apalagi yang saya dapatkan, saudara, saya akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Ya, saya ingin berkata kepada para pelayan, jangan kamu rasa kamu sudah melayani begini, oh ya ini sudah, ini mentoknya saya di sini ya di pelayanan ini. Bukan. Ketika saudara melatih diri saudara lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, saudara akan mengerti. Bukan cuma berdiri pegang mic, saudara akan menyanyi. Tidak seperti itu. Bukan saudara memainkan alat musik ini. Saudara pemimpin puji-pujian bukan hanya membuat orang lain bersorak-sorak. Bukan. Bukan tentang itu semua. Ini semua tentang seremonial. Ada hal yang lebih dalam dari itu semua. Ya, untuk menjadi pelayan Kristus yang baik, yang terdidik dalam soal pokok-pokok iman dan ajaran yang sehat. Ajaran yang benar. Ya. Tidak gampang itu saudara. Ya, tetapi hasilnya akan menjadi baik. Hasilnya akan menjadi pelayan Kristus yang baik. Ya, amin saudara. Ya. Bagian-bagian yang terakhir, dikit lagi aja saudara. Ya. 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Ayat ini merupakan ayat kunci untuk 1 Timotius yang ada 6 pasal ini saudara. 1 Timotius ini ada 6 pasal. Dan ayat ini 1 Timotius 4 ayat 12. Ini adalah ayat kunci untuk seluruh 1 Timotius itu saudara. Katakan gini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya.
Jadi kalau saudara dan saya, kita sudah melatih diri kita terus. Jiwa kita, roh kita, tubuh kita. Ya, hasilnya kita dapatkan tadi kan. Ya, sesudah itu apa yang bisa kita dapatkan? Apa yang saya bisa dapatkan? Apa yang saudara bisa dapatkan? Setelah kita berlatih rohani ini. Rupanya kita akan mendapatkan hal yang lebih baik lagi dari yang kita baca. Untuk menjadi pelayan Kristus yang baik itu, saudara dikatakan jadi teladan orang-orang yang percaya dalam apa? Perkataan. Kedua, dalam tingkah laku. Ketiga, dalam kasih. Keempat, dalam kesetiaan. Kelima, dalam kesucian. Rupanya latihan rohani yang tadi saya kan tidak bisa sekejap itu. Karena memang saudara tidak akan bisa dapatkan 5 hal ini dalam sekejap, bukan? Tidak akan bisa. Saya tidak akan bisa, saudara tidak akan. Kita butuh waktu. Oleh karena itu, kita harus melatih diri kita. Saudara harus latihan. Saya harus latihan terus. Kita gagal, kita teman-teman harus saling menguatkan, bukan saling menghakimi. Kita angkat bersama-sama. Ya, kalau saudara rasa jatuh, jauh, jangan saudara pergi. Ada pengampunan. Setiap orang bisa salah. Setiap orang bisa melakukan pelanggaran. Setiap orang bisa melakukan hal buruk. Tetapi ada pengampunan. Ada pengampunan. Ingat, yang nulis ini juga pembunuh, saudara. Ya, ingat itu. Yang nulis ini loh. Ada kesempatan. Dan penulis ini, Rasul Paulus katakan, ada 5 hal yang kamu dapatkan untuk kamu menjadi teladan. Setelah kamu bisa melatih dirimu, yaitu kamu bisa jadi teladan untuk orang-orang percaya atau orang Kristen gampangnya. Ya, dalam hal apa? Perkataan kita. Ya, supaya perkataan kita menjadi perkataan-perkataan yang baik. Ya. Saya dan saudara berlatih, ya, saudara dan saya berlatih terus. Ini stres. Stres bikin orang gampang maki. Tapi kita harus melatih diri kita. Melatih diri kita, melatih diri kita. Ya, kemudian dalam tingkah laku perbuatan kita. Tidak ada yang tahu, ada tingkah laku yang tersembunyi. Ada tingkah laku yang untuk umum. Tetapi setiap orang punya hidup rahasia. Setiap orang. Jadi yang tahu, dia Tuhan dan setan. Hidup rahasianya. Tingkah lakumu. Ingat, ada yang mengawasi. Dan yang keempat, ada bukan cuma setan ya, ada CCTV ya. Oke, kemudian kalau saudara lihat ini, 5 hal ini, saudara akan simpulkan itu seperti karakter Kristus yang kita lihat. Ada karakter Kristus di sana. Setelah kita berlatih, mungkin kita baru tahap 1, tahap 2, 3, lalu gagal lagi, balik lagi. Tapi kita terus berlatih. Amin, saudara. Kita saling menguatkan. Ya, sehingga kita memiliki karakter-karakter Kristus bersama-sama. Amin, saudara. Ya, yang terakhir sekali, saudara, 1 Timotius 4 ayat 13. Ya, ayat 13, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Saudara, bagaimana saudara dan saya melatih diri supaya kita sehat rohani. Selain kita datang ke rumah Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, yang utama adalah kita bertekun membaca kitab suci. Kalau saudara dan saya sudah bertekun, kita terima firman Allah, hidup kita diubahkan, kita dipenuhi dengan janji-janji Allah, kita diingatkan oleh janji-janji Allah, hidup kita menjadi berbeda, kita menjadi teladan bagi orang lain dalam tindakan kita, dalam perkataan kita, tingkah laku kita, dan apapun lagi tadi. Dan itu semua bisa terjadi jika kita mulai membaca kitab-kitab suci. Ayo, mari. Saudara, ya,
Saya tiap hari dengerin YouTube, saudara, tiap hari. Tapi rata-rata saya dengerin pelajaran ya. Saya ngikuti pelajaran sudah setahun ini. Saya terus belajar. Ya, belajar. Baca kitab suci. Dan kemudian kalau saudara sudah membangun itu, saudara bisa lakukan, saudara bisa membangun, mensupport, terjemahan lain katakan mendorong orang lain, mensupport orang lain. Dan kemudian saudara bisa apa? Mengajar. Ketika saudara punya sesuatu yang saudara dapatkan, saudara mulai menjadi ahli di sana. Saudara mulai bisa mengajar orang yang lain. Ya, saya bilang sama Reza, minggu lalu juga saya bilang sama Bapak Gembala, mari jemaat Tuhan Shekina mulai sama-sama ikut Zoom. Ya, jemaat Shekina akan bergabung dengan beberapa jemaat yang lain untuk apa? Sama-sama kita mulai ibadah. Amin. Ikuti pelajaran Alkitab, dewasa, bertumbuh, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Ya, terima kasih. Saudara sudah mendengarkan, saya kembalikan kepada yang bertugas untuk Tuhan memberkati. Di Tuhan, mari kita nyanyi lagu Sebab Dia Hidup Ada Hari Besok. Persembahan dijalankan.
lakukan firman Tuhan tadi. Latih dirimu dalam pertumbuhan rohani. Disiplinkan diri saudara di dalam doa, di dalam memuji Tuhan, di dalam membaca firman Tuhan, dalam beribadah, dalam melayani, dan banyak hal lagi, hal-hal rohani yang saudara harus latih. Karena itu tidak jadi begitu saja seperti membalikkan tangan. Kita perlu latihan dengan tekun dan dengan disiplin. Terima kasih Tuhan. Saudara boleh mengangkat tangan semua untuk menerima berkat dari Bapa kita di surga. Kasih karunia keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh kekuatan penghiburan penyertaan Allah Roh Kudus sertai kita semua saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Dan yang percaya katakan, Amin. kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya.